Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa RUCIA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selanjutnya, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tuntunan serta bimbingan sehingga kita berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat masuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, banyak keutamaan yang dapat diraih karena pada malam tersebut merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, langit yang ketujuh, ke Baitul Izzah, langit dunia. Disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar memiliki kebaikan yang setara dengan 1000 bulan. Meskipun malam Lailatul Qadar tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam diminta untuk mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa saja keutamaan 10 malam terakhir dan amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan? Sebelum masuk pada keutamaan 10 malam terakhir Ramadan, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap bagian dari Ramadan memiliki nilai keutamaan masing-masing. Keutamaan tersebut telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi, awal dari Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya terbebas dari api neraka. 10 malam terakhir amatlah disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir lebih dari bersungguh-sungguhnya beliau pada malam-malam lainnya. Pemirsa RUCIA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 malam terakhir, di antaranya adalah tadarus Al-Qur'an. Umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca atau tadarus Al-Qur'an. Terlebih 10 malam terakhir merupakan waktu turunnya Al-Qur'an. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua, iktikaf. Dalam menyambut 10 malam terakhir Ramadan, umat Islam disunnahkan untuk melakukan iktikaf. Adapun iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iktikaf bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah.
atau boleh tidak dikerjakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya beriktikaf pada 10 malam awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf pada 10 malam pertengahan dari Ramadan. Lalu Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan berikutnya yang dapat dan mudah untuk dilakukan ialah memperbanyak doa. Rasulullah SAW juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk memperbanyak doa pada malam-malam tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Kemudian beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Yang keempat, perbanyak salat malam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Yang kelima, zikir. Selalai apapun, zikir tetap harus dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah untuk dilakukan, kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir, sampai-sampai dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa RUCI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah amalan-amalan istimewa yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan ini, terkhusus pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjalankannya dan diperkenankan untuk menyelesaikan Ramadan dengan predikat takwa. Amin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.